Oke ya. Baik, lanjut rukun. Ya. Rukun waris ya ada 3. Ada ahli waris, ada yang meninggal, ada harta warisannya. Gitu. Misalkan ahli warisnya ada, nggak ada yang meninggal, yang bukan waris namanya. Misalkan ada kan sekarang fenomena tah rumah ieu mah keur maneh budak kahiji. Itu orang tuanya sebelum meninggal. Tah nu tanah itu mah keur maneh budak kadua. Tuh nu di ditu kebon keur maneh budak katilu, itu bukan waris. Jadi itu mah silakan, boleh, itu sama, mau laki-laki mau perempuan sama boleh. Tah ieu 10 keur budak awewe, ieu 10 keur budak lalaki, ya. Buat budak anak laki-laki, anak perempuan sebelum meninggal itu silakan, sah-sah saja. Karena itu bukan waris. Jadi kalau berbicara waris itu kalau sudah meninggal baru status harta tersebut menjadi waris. Tapi kalau sebelum meninggal bukan, itu silahkan. Gitu. Adanya yang meninggal, adanya harta warisan. Ya, tadi kalau misalkan tidak ada ya nggak ada warisan itu, gitu. Hartanya udah habis. Baik. Nah, adapun sebab terjadinya waris, yang pertama nasab. Ini yang paling kuat ya, nasab. Nasab itu tadi ke atas, ke bawah, ke samping, gitu ya. Ke atas ibu, bapak, kakek, gitu ya. Ibu, nenek ke atas. Ke bawah berarti anak, cucu, ke samping saudara atau paman, bibi, gitu ya. Kemudian karena pembebasan budak. Ya ini ya, pembebasan budak, walaupun tidak terjadi di hari ini, di zaman sekarang, tapi di kemudian hari bisa saja terjadi. Ya, maka Islam justru yang pertama kali untuk melawan perbudakan. Makanya syariat membebaskan budak ini tidak dihapus. Ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Terus yang ketiga karena pernikahan yang sah. Ya, karena pernikahan yang sah, suami istri, gitu ya. Ya, istri mendapatkan waris. Tapi ketika misalkan statusnya sudah cerai, enggak. Tapi kalau anaknya dapat, karena kalau anaknya nasab, gitu. Kalau sudah cerai, istri tidak dapat, karena diikat dengan status pernikahan, gitu. Diikat dengan status pernikahan. Sebagaimana suami ketika istrinya meninggal, tapi statusnya sudah cerai, ya suami nggak dapat. Sebaliknya, tapi anak-anaknya dapat, karena kalau anak-anaknya nasab. Jadi nasab itu tidak bisa terhalangi. Kalau nasab tetap, anaknya tetap dapat walaupun status orang tuanya sudah cerai. Anaknya tetap dapat warisan tersebut. Enggak, kalau suami sudah tidak ada hak lagi kalau misalkan sudah cerai dengan istrinya. Begitupun seorang istri sudah punya hak lagi ketika sudah cerai dengan suaminya. Yang punya hak itu adalah anaknya. Kalau anak tetap, ya. Karena kewajiban seorang suami walaupun sudah cerai dengan istrinya untuk memberikan nafkah kepada anaknya tetap melekat, walaupun sudah cerai. Ya, tetap dia harus memberikan nafkah kepada anaknya. Kalau dengan istrinya kan udah cerai, dengan mantan istrinya sudah tidak ada kaitan lagi. Tapi kalau dengan anaknya tetap punya suami punya tanggung jawab terhadap anaknya, tetap memberikan nafkah untuk biaya sekolah, ya, untuk misalkan biaya bulanan, itu masih punya kewajiban. Makanya di dalam waris juga anak tetap mendapatkan hak waris itu. Ini yang dimaksud dengan karena pernikahan, gitu ya. Syarat, ya, kematian mayit atau hilang tidak ditemukan lagi, misalkan kecelakaan pesawat atau misalkan tenggelamnya kapal laut dan lain sebagainya,
Walaupun jasadnya tidak ditemukan, tapi misalkan sudah berapa tahun tidak ada, berarti itu secara hukum di dalam fikih sudah dianggap tidak ada atau sudah dianggap meninggal. Kemudian yang kedua, adanya ahli waris. Ahli warisnya masih ada hidup meskipun di dalam kandungan. Jadi kalau yang sudah meninggal ya sudah tidak dihitung. Ya. Kecuali misalkan ketika misalkan gini, ibunya meninggal dunia duluan. Ya. Ibunya itu meninggal dunia. Gitu. Nah, kemudian anaknya ada, tapi belum sempat dibagikan warisan dari ibunya ini. Anaknya ini, salah satu anaknya ada yang meninggal. Nah, anaknya ini punya anak atau punya istri. Nah, istri dan anaknya tetap punya hak dari warisan neneknya, berarti ya, neneknya. Kenapa? Karena ketika neneknya meninggal, bapaknya atau anaknya tersebut masih hidup. Jadi misalkan jeda 3 bulan, ibunya meninggal. Kemarin tuh banyak tuh ketika kasusnya corona, ibunya meninggal. 3 bulan kemudian anaknya meninggal. Jadi yang harta warisan ibunya belum sempat dibagikan. Anaknya meninggal. Nah, anaknya ini sudah nikah kan, punya istri, punya anak. Nah, jadi cara menghitungnya, hitung dulu warisan ibunya itu berapa. Nah, anaknya ini dapat bagian berapa? Ya. Kemudian nanti bagiannya tersebut diturunkan kepada anak dan istrinya. Ya. Memang di sini adalah kata kuncinya di keluarga, di anak-anaknya tersebut. Kalau anak-anaknya ini nggak jujur, anak-anak dari ibu yang meninggal ini nggak jujur, nanti istri dan anak-anaknya bisa jadi nggak kebagian. Ya diem-diem we gitu kan. Padahal sebenarnya karena dia sudah meninggal dan dia meninggalkan istri dan anak-anak, nah istri dan anak-anaknya itu berhak dari warisan neneknya tersebut. Nah ini adanya ahli waris hidup meskipun di dalam kandungan. Ya, dalam kandungan tetap dihitung gitu ya. Terus maksudnya itu misalkan dalam kandungan ini, misalkan suaminya meninggal, nah istri yang ditinggalkan itu sedang hamil, nah itu dia masuk dihitung, anaknya itu mendapatkan waris. Jadi hitungnya bukan hanya istri, tetapi istri dan anak, walaupun anaknya masih dalam kandungan, belum lahir gitu. Ini yang dimaksud dengan meskipun di dalam kandungan. Kemudian yang ketiga, tidak ada penghalang. Tidak adanya 3 penghalang waris. Yang pertama, ya budak nggak dapat warisannya, atau terbukti membunuh. Ya, misalkan kita dapat berita beberapa waktu yang lalu ya, jadi ada anak yang membunuh orang tuanya. Ya, ada anak yang membunuh orang tuanya karena ingin mendapatkan waris orang tuanya. Di dalam Islam, anak tersebut selamanya tidak akan bisa mendapatkan waris dari orang tuanya. Kenapa? Karena dia membunuh orang tuanya. Berarti Islam ini sangat menjaga kaitannya dengan jiwa manusia, sehingga bisa terputus, jadi batal mendapatkan warisnya gara-gara anaknya membunuh orang tuanya. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga, beda agama atau murtad. Selesai. Ya. Beda agama atau murtad. Misalkan anaknya murtad, otomatis beda agama dengan orang tuanya. Ya kan? Ketika orang tuanya meninggal, anaknya yang murtad ini tidak dapat waris. Di dalam Islam ya, tidak. Ya kalau pemberian mungkin ya, tapi waris tidak. Misalkan kesadaran pihak keluarganya, ya udahlah kita kasih aja. Ya itu silahkan saja. Tapi kalau waris enggak. Murtad. Jadi beda agama tidak bisa. Tidak bisa mendapatkan waris. Baik ya, kita masuk ke ahli waris laki-laki. Ahli waris laki-laki itu ada 10 ya. Dari mulai ke bawah itu berarti anak, cucu.
Kalau masih ada lagi ke bawah, apa tuh? Di bawah cucu apa? Cicit ya. Terus ke atas ada ayah, ada kakek. Di atas kakek apa? Buyut kalau masih ada gitu ya. Terus gitu. Jadi ke bawah anak cucu, ke atas bapak atau ayah kakek, ke atas. Ke samping saudara berarti ya. Saudara laki-laki. Ini kan berbicara laki-laki dulu ya. Kemudian anak saudara dari laki-laki, keponakan. Ya. Terus paman. Terus anak laki-laki dari paman, sepupu ya. Berarti kemana tuh? Ke samping, terus ke bawahnya lagi ya. Anak laki-laki dari paman, suami. Ya. Kemudian yang ke-10 ini bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Ya ini kenyataannya kalau sekarang ya tidak ada gitu ya. Tapi kan sewaktu-waktu bisa jadi ada yang nomor 10 ini. Jadi ini ahli waris laki-laki, ada 10 ini ya. Selain dari ini berarti enggak. Tidak menjadi ahli waris. Selain dari ini, yang laki-laki ya. Selain yang 10 ini berarti enggak jadi ahli waris. Ke atas, ke bawah, ke samping, ke bawah samping gitu ya. Kan kayak keponakan atau sepupu jadinya kan ke bawahnya lagi gitu ya. Bagusnya sih pakai ini ya, pakai bagan. Ini ya. 10. Nah, ahli waris perempuan 7. Ya. Coba. Yang awalnya perempuan itu tidak dapat sama sekali di masa jahiliyah tentang waris, di dalam Islam menjadi 7. Gitu. Makanya ayatnya itu wallahu alimun hakim, wallahu alimun halim, wallahu ala kulli syai'in alim. Tadi ayatnya. Ya kan? Ini ahli waris perempuan ada 7. Anak perempuan ke bawah. Anak perempuan dari anak laki-laki. Ya, cucu perempuan ya. Ribet ya, cucu aja langsung ya. Anak cucu ke bawah ya, biar gampang ya. Ibu, nenek ke atas, saudara ke samping, istri. Ya, istri. Sama nomor 7 bekas budak perempuan kalau ada. Nomor 7 ini. Posisinya di mana kalau yang bekas budak? Ya? Posisinya di mana kalau di bagan? Ya di luar bagan sih jadinya. Jadi bukan nasab. Karena dulu itu budak itu diperjualbelikan kan. Kalau dibebaskan berarti kalau dibebaskan sudah dianggap menjadi keluarga jadinya. Dianggap menjadi keluarga dan itu menjadi waris. Tapi bukan anak angkat gitu. Bukan anak angkat, beda lagi. Kalau anak angkat beda lagi. Kalau di zaman dulu kan perbudakan itu dijual beli. Jadi dibeli. Jadi kalau udah dibeli berarti sudah dianggap secara hukum fikihnya itu sudah dianggap keluarga. Sudah dianggap keluarga. Ya. Nah, ini perempuan. Jadi perempuan yang dapat anak perempuan, ke bawahnya cucu, ke atas ibu, ke atasnya lagi nenek, ke sampingnya saudara perempuan. Saudara perempuan ya. Saudara perempuan. Terus istri. Istri. Bibi enggak ya? Bibi enggak. Jadi yang dapatnya itu paman, laki-laki. Kalau perempuan. Kalau laki-laki kan tadi ada ya ke samping. Ya, kalau laki-laki kan ada tadi ke samping paman. Makanya kalau laki-laki tadi ada berapa? Ada 10. Iya kan? Nah, kalau yang perempuan hanya ada 7. Atau secara nasabnya ada 6. Yang laki-laki kan secara nasabnya ada 9 jadinya kan? 9 ke samping. Gitu. Jadi kalau yang perempuan itu ke sampingnya hanya sampai saudara. Yang perempuan ke sampingnya hanya saudara. Atau yang karena pernikahan istri berarti. Ini yang perempuan. Oke ya. Baik. Nah, ini ahli waris yang tidak terhalang. Ya. Jadi dalam pembagian waris
Ada yang istilahnya nanti terhalang, hijab namanya, terhalang. Kayak misalkan gini, terhalang itu cucu, dia tidak akan dapat ketika ada anak di atasnya gitu ya. Jadi misalkan nih meninggal, dia punya ibu, dia punya nenek. Nenek itu nggak akan dapat kalau ada ibu, gitu. Misalkan meninggal, dia punya ayah, dia punya kakek. Nah kakek ini nggak akan dapat karena ada ayah di situ. Makanya ini nih tiga kelompok ini tidak akan terhalang. Kalau ke atas berarti ayah, atau kalau ke samping berarti istri atau suami. Kalau ke atas ayah atau ibu. Kalau ke bawah anak kandung. Ini tidak akan terhalang. Kalau cucu bisa jadi terhalang kalau ada anak, gitu. Kalau kakek bisa terhalang ketika ada ayah, atau nenek bisa terhalang karena ada ibu. Ya. Ini ya. Nah, terus ada dua jenis waris. Yang pertama adalah ashabul furud. Ashabul furud itu yang tadi misalnya setengah, 1/6, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 yang tadi ya. Itu ashabul furud namanya. Fariidatan minallah, ashabul furud. Terus yang kedua adalah asobah. Asobah itu sisa. Sebagaimana tadi saya contohkan yang suami meninggal, ya kan tadi di hadisnya. Suaminya meninggal di perang Uhud, kemudian meninggalkan satu orang istri dan 2 anak perempuan. Nah, pamannya ini asobah. Dan ada paman. Jadi pamannya asobah. Jadi dibagikan dulu ke anak-anaknya 2/3. 2/3 dibagi 2 orang. Kemudian istrinya yang ditinggal suaminya meninggal tadi 1/8. Dan sisanya adalah untuk pamannya asobah setelah dibagi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada ya ashabul furud ya, tadi ashabul furud. Nah, ashabul furud ini seperti ini ya. Ini sudah ada kecil ya. Misalkan yang dapat setengah anak perempuan dari anak laki-laki berarti cucu, saudara perempuan sebapak dan seibu, saudara perempuan sebapak, suami jika tidak memiliki anak atau cucu. Ini setengah. Nanti 1/4. Suami jika istri memiliki anak atau cucu, ya 1/4. Jadi kalau suami tidak punya anak berarti setengah. Kalau punya anak 1/4. Istri jika tidak memiliki anak, ya. Jadi istri jika tidak memiliki anak 1/4. Kalau memiliki anak 1/8. Terus 2/3 2 anak perempuan atau lebih tadi ya, di dalam hadis tadi disebutkan 2 anak perempuan dari anak laki-laki, jadi cucu perempuan, atau 2 saudara perempuan sebapak dan seibu, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih. 1/3 ibu. Kemudian yang kedua 2 atau lebih saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Ya, ini 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3. Yang 1/6 ini ada 7. Ibu jika memiliki anak, nenek ketika tidak ada ibu, tadi ya ke atas. Anak perempuan dari cucu ya, cucu perempuan, dan masih ada anak perempuan kandung. 1/6. Saudara perempuan sebapak, bapak jika ada anak atau cucu, bapak jika tidak ada anak, kakek jika tidak ada bapak, ya, ke bawahnya saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Ya.
Ini ya, ini yang nanti kategori ya. Dia mendapatkan setengah, dia mendapatkan seperempat, dia mendapatkan seperenam dan seterusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan asobah. Nah, asobah ini adalah orang yang mendapatkan warisan ya, dari kelebihan harta diserahkan pada yang setelah diserahkan kepada ashabul furud yang tadi ya. Asobah ini laki-laki ya. Jadi asobah itu laki-laki, nggak ada perempuan kalau asobah. Anak laki-laki, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki sebapak, seibu, saudara laki-laki sebapak saja. Tapi kalau saudara laki-laki seibu nggak dapat asobah. Jadi saudara laki-laki sebapak yang dapat. Ya. Ya. Anak laki-laki keponakan ya, atau keponakan sebapak, keponakan seibu atau keponakan sebapak, paman, anak paman, sepupu. Terus jika tidak dapat asobah baru beralih ke bekas budak yang dimerdekakan. Jadi ini mah terakhir. Jadi budak ini juga masuk mendapatkan asobah ketika tidak ada yang lain. Ya. Jadi ini semuanya asobah. Terus penghalang. Nah, ini yang penghalang tadi sudah dijelaskan. Jadi nenek terhalang oleh ibu, kakek terhalang oleh ayah. Saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan waris jika ada anak laki-laki. Jika ada anak laki-laki atau perempuan. Ya. Saudara laki-laki seibu. Jadi kalau ada saudara laki-laki seibu itu jadi tidak dapat. Tapi kalau sebapak dapat. Gitu. Kalau seibu gitu ya. Kalau seibu aja. Ketika ada, jadi ke bawah dulu. Jadi prioritas waris itu adalah ke bawah anak cucu, ke atas ayah atau kakek atau ibu atau nenek, ke samping itu saudara. Jadi kalau misalkan prioritasnya itu atas bawah dulu. Nah, saudara ini yang prioritas itu kalau seayah dan seibu. Gitu. Atau sebapak. Kalau seibu itu nanti prioritasnya yang kedua. Makanya di sini kalau saudara seibu, saudara laki-laki seibu ini tidak mendapatkan waris jika ada anak ke bawah. Karena lebih kuat anak atau cucu atau ke atas ayah atau kakek. Jadi waris dalam Islam itu yang kuat itu adalah ke bawah anak cucu, ke atas ayah kakek atau saudara seibu, sebapak atau sebapak ke sampingnya. Gitu. Terus saudara laki-laki seayah dan seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah. Nah, ini juga sama ya. Jadi diprioritaskan dulu ke bawah. Saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan waris jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan saudara laki-laki seayah dan seibu. Ya. Ya. Jadi ini poin yang ketiga, keempat, kelima berbicara saudara posisinya lemah ketika ada anak dan cucu atau yang ke atas, ayah, kakek atau ibu, nenek. Paham ya? Baik. Nah, nanti kurang lebih bagannya seperti ini. Bentar ya. Nggak usah bingung, sekarang ada aplikasinya. Tinggal masukin antum aplikasinya. Nah, ini contoh-contoh aja ya. Ini contoh. Nah, ada aplikasinya. Ini saya punya aplikasinya. Canggih sekarang ya. Ini bisa di-download. Nih contohnya ya, aplikasinya mana tadi? Nah, Taksil. Ini alhamdulillah ada yang membuat ya. Ada yang membuatkan. Ini ada bahasa Arab,
Ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Tinggal milih aja. Tinggal nanti disebut di sini ahli warisnya siapa aja. Nanti konversi harta warisannya berapa, nanti akan muncul. Simple kan? Simple. Ya. Tapi ya setidaknya kita nanti tinggal download di sini ya, ada ya. Atau nanti saya link downloadnya saya simpan di ini ya, di Google Classroom ya, biar gampang. Ya, ini saya kira sebagai pengantar ya terkait dengan waris. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.